Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas cinta kasih penyertaan Tuhan yang boleh menyertai setiap kami untuk tiba di hari baru di minggu ini. Kiranya Tuhan, berkat dan cinta kasih Tuhan yang senantiasa hadir menyertai kami hingga di hari ini akan senantiasa memberkati kami dan secara khusus bagi setiap kami di pagi hari ini untuk bersama membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami agar kami mengerti, memahami, bahkan kemudian dapat menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada setiap kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan adalah juru selamat kami hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran 32 ayat yang ke-15 yang menyatakan, setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya lah diminum oleh orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah lagu dalam Gita Bakti nomor 118 berjudul Janganlah Kau Takut. Liriknya menyatakan begini, janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari lirik lagu tadi menyatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristen, kita dipercayakan untuk menyatakan kebenaran, untuk berlaku jujur, berkata yang benar, bahkan berlaku yang adil. Jika ada kecurangan, jika ada penyelewengan, jika ada pelanggaran yang terjadi di depan mata kita. Kurang lebih, lirik ini mau mengajak setiap kita mengintrospeksi diri. Sudahkah kita benar-benar mau menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan? Dengan senantiasa tidak takut menyatakan sebuah kebenaran yang harusnya menjadi sesuatu yang kita katakan dan senantiasa kita perjuangkan. Dan bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Keluaran merupakan kelanjutan dari apa yang boleh terjadi pada umat Israel ketika mereka meminta kepada Harun untuk dibuatkan Allah dalam tanda petik dalam bentuk anak lembu emas. Bangsa Israel yang tidak sabar menantikan Tuhan yang berjalan di depan mereka, yang menuntun mereka, menghendaki
Allah lain, yaitu patung untuk berjalan di depan mereka, menuntun mereka. Dan pada saat di bacaan kita ini, Musa yang dinanti-nantikan oleh umat Israel untuk turun dari Gunung Sinai, akhirnya turun dan membawa loh, batu buatan tangan Tuhan yang dituliskan sendiri oleh Tuhan Allah. Dan ketika dia turun, dia mendapati bahwa suatu pelanggaran telah dilakukan oleh umat Israel. Dan sebagai pelayan Tuhan dan sebagai utusan Tuhan, Musa melakukan bahwa dia tidak takut menyatakan kebenaran untuk menegur, bahkan amarahnya senantiasa tercurah ketika melihat bangsa Israel menyembah Allah lain, bahkan membuat patung dari emas berupa anak lembu. Amarah Musa ini mau mengingatkan setiap kita bahwa Musa berani menyatakan sebuah kebenaran, bahwa inilah yang hendaknya kita miliki sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang Kristen, yaitu berani seperti Musa menyatakan apa yang benar. Menyatakan sebuah kejujuran. Bahwa Tuhanlah yang harusnya mereka sembah, bukan Allah lain. Apalagi Allah yang dibuat dengan tangan mereka sendiri. Pagi hari ini Ibu Bapak jemaat yang terkasih, kita mau belajar dan bersama diingatkan untuk senantiasa mengingat bahwa tugas panggilan dan pengutusan kita di tengah-tengah dunia ini adalah menyatakan kebenaran. Bahwa jangan takut kita dibenci orang, jangan takut kita disisihkan dari komunitas ketika kita menyatakan sebuah kebenaran, tetapi teruslah berpegang pada kebenaran yang Tuhan nyatakan. Dan senantiasa berani menolak, bahkan bersuara pada setiap pelanggaran yang terjadi, penyelewengan yang terjadi, bahkan tingkah laku yang buruk yang terjadi di depan mata kita. Selamat menyatakan kebenaran Tuhan, jadilah pribadi yang berani untuk senantiasa berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memampukan setiap kita untuk menjadi pribadi yang berani menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di pagi hari ini, bahwa cinta kasih Tuhan yang boleh nyata hendak kami syukuri dengan tidak takut menyatakan sebuah kebenaran, bahwa ketika ada pelanggaran, ada penyelewengan yang terjadi di depan mata kami, bantu kami Tuhan, perlengkapi kami, berikan kami keberanian untuk berkata yang benar, menyatakan apa yang baik, apa yang benar, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadikanlah kami pribadi yang berani, tangguh, kuat menghadapi berbagai macam cobaan yang datang dalam kehidupan kami ke depan. Berkati kehidupan kami ke depan Tuhan di sepanjang hari ini dan hari-hari kami yang akan datang. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.